Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Huda dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ustazah mau bertanya, apakah anak-anak Ustazah masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Bagus yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang Pancasila. Tentu anak-anak Ustazah semua sudah tahu kan apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara. Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda. Terdapat 5 sila di dalam Pancasila. Selain itu, Pancasila juga menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Lalu bangsa seperti apa yang disatukan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang makna persatuan dalam perbedaan. Tapi sebelum itu, Ustazah mau anak-anak Ustazah semua membaca doa mau belajar terlebih dahulu ya. Yuk sama-sama kita membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa tadi kita selalu diberikan kesehatan dan kita bisa dengan mudah menerima pembelajaran. Amin. Nah, anak-anak Ustazah juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Caranya dengan menggunakan masker jika keluar rumah, selalu menjaga jarak, dan ingat selalu mencuci tangan memakai sabun. Sekarang yuk kita simak pembelajaran kita hari ini. Sekarang anak-anak Ustazah buka buku Bupena 6A halaman 83 tentang makna persatuan dalam perbedaan. Tujuan pembelajaran: Ananda diharapkan mampu mengetahui manfaat kesatuan dalam kehidupan. Ananda diharapkan dapat menerapkan hidup rukun sebagai wujud semangat persatuan. Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Ada contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita. Misalnya di lingkungan keluarga. Nah, mungkin di keluarga kita ada yang berbeda sukunya dengan kita. Terus di lingkungan masyarakat, mungkin tetangga kita ada yang berbeda budayanya dengan kita. Saat anak-anak Ustazah pergi keluar kota atau ke provinsi lain, mungkin akan bertemu dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita. Dan juga saat melanjutkan sekolah nanti, juga mungkin akan bertemu dengan kawan-kawan yang berbeda agamanya, suku, dan bahasanya dengan kita. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita perlu menjaga semangat persatuan dalam perbedaan. Bagaimana caranya? Caranya dengan hidup rukun agar tercapai persatuan dalam perbedaan. Nah, ada sikap yang perlu kita terapkan agar tercapai persamaan dalam perbedaan. Yang pertama, sikap peduli. Nah, hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli itu berarti kita menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Peduli juga berarti kita memahami apa saja yang dapat menyenangkan atau tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Artinya kita tuh jangan egois, jangan memikirkan kepentingan kita saja, tetapi kita harus mendahulukan kepentingan bersama dulu, kepentingan orang banyak. Nah, kepentingan bersama mencakup kepentingan misalkan di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah atau negara. Yang ketiga, toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan.
Toleransi merupakan sikap yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup rukun itu banyak sekali mempunyai manfaat. Antara lain, manfaatnya menciptakan kedamaian, hidup dengan aman dan nyaman serta tentram, menghindari perselisihan, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan, dan juga mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah. Pertama, membantu teman yang kesulitan memahami materi pembelajaran. Nah, kita dapat membantunya. Yang kedua, melakukan piket kelas bersama-sama. Yang ketiga, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan. Dan yang keempat, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, yang pertama, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Yang kedua, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau budaya. Anak-anak ustazah kelas 6 yang soleh dan solehah, jika sudah menyimak video penjelasan dari ustazah harapkan anak-anak ustazah semua dapat memahaminya. Nah, anak-anak ustazah bisa langsung mengerjakan latihan yang sudah ustazah berikan ya, dan dipoto dikirimkan ke Ustazah Huda, Ustazah Guru Mapel PPKN. Nah, itu tadi penjelasan ustazah tentang makna persatuan dalam perbedaan. Ingat ya nak, sikap yang harus kita terapkan agar tercapai persatuan dalam perbedaan yaitu peduli. Terus kita juga harus mendahulukan kepentingan umum dan juga kita toleransi kepada orang lain. Ustazah harapkan anak-anak ustazah bisa menerapkan sikap tersebut ya. Amin. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah bisa memahaminya ya. Tetap semangat anak-anakku belajar di rumah. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali seperti biasa bertemu di sekolah kita yang tercinta. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan